Timuriyah adalah dinasti Islam Sunni di Asia Tengah yang meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afghanistan dan Pakistan, dan juga sebagian dari India, Mesopotamia dan Kaukasus. Kekaisaran ini didirikan oleh penakluk legendaris Timur Leng pada abad ke-14. Asal mula dinasti Timuriyah kembali ke konfederasi nomaden Mongolia yang dikenal sebagai Barlas, yang merupakan sisa-sisa tentara Mongol milik Genghis Khan. Setelah menaklukkan Asia Tengah, Barlas menetap di Turketan, yang kemudian dikenal sebagai Mogolistan, tanah Mongol, dan bercampur dengan Turki dan orang yang berbahasa lokal di sana, sehingga pada pemerintahan Timuriyah Barlas diturkisasikan dalam hal bahasa dan kebiasaan. Selain itu, dengan mengadopsi Islam, Turki Asia Tengah mengadopsi budaya sastra dan tinggi Persia yang mendominasi Asia Tengah sejak awal pengaruh Islam. Sastra Persia berpengaruh dalam asimilasi elit Timuriyah dengan budaya kesopan santunan Persia Islam. Timur Leng adalah seorang Muslim yang mengagumi tarekat Naksabandiyah yang berkembang di wilayah Transoksiana. Akan tetapi, ulama yang menjadi penasihat bidang keislaman adalah Abdul Jabbar Khwarazmi, yang seorang Sunni mazhab Hanafi. Di kota Tirmiz, Timur mendapat didikan dari Sayyid Baraka yang juga merupakan seorang ulama dan Ahlul Bait. Tamerlane atau Timur Leng yang berarti Timur Si Pincang merupakan keturunan Mongol yang sudah masuk Islam. Dia berhasil mengalahkan Tugluk Temur dan Ilyas Hoja, dan kemudian dia juga melawan Amir Husain iparnya sendiri. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoksiana, pelanjut Chagatai dari keturunan Genghis Khan. Sang penakluk ini lahir dekat ke sekarang Khahrishapsk, kota hijau, Uzbekistan sebelah selatan Samarkand di Transoksiana, pada tanggal 8 April tahun 1336 Masehi, 25 Sya'ban 736 Hijrah, dan meninggal di Otrar pada tahun 1404 Masehi. Ayahnya bernama Taragai, kepala suku Barlas, keturunan Karacarnoyan yang menjadi menteri dan kerabat Jagatai, putra Genghis Khan. Suku Barlas mengikuti Jagatai mengembara ke arah barat dan menetap di Samarkand. Taragai menjadi gubernur Kes. Keluarganya mengaku keturunan Genghis Khan sendiri. Sejak usia masih sangat muda, keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa sudah terlihat. Ia sering diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda binal yang sulit ditunggangi dan memburu binatang-binatang liar. Sewaktu berumur 12 tahun, ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan dan keberanian yang mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Akan tetapi, baru setelah ayahnya meninggal, sejarah keperkasaannya bermula setelah Jagatai wafat. Masing-masing Amir melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Timur Leng mengabdikan diri pada gubernur Transoksiana, Amir Kazagan. Ketika Kazagan meninggal dunia, datang serbuan dari Tugluk Temur Khan, pemimpin Mogolistan, yang menjarah dan menduduki Transoksiana. Timur Leng bangkit memimpin perlawanan untuk membela nasib kaumnya yang tertindas. Tugluk Temur Khan setelah melihat keberanian dan kehebatan Timur, menawarkan kepadanya jabatan gubernur di negeri kelahirannya. Tawaran itu diterima. Akan tetapi, setahun setelah Timur Leng diangkat menjadi gubernur, tahun 1361 Masehi, Tugluk Temur mengangkat putranya, Ilyas Hoja menjadi gubernur Samarkand dan Timur Leng menjadi wazirnya. Hal ini membuat Timur Leng tidak puas. Ia segera bergabung dengan cucu Kazagan, Amir Husain, dan mengangkat senjata memberontak terhadap Tugluk Temur Khan. Timur Leng berhasil mengalahkan Tugluk Temur Khan dan Ilyas Hoja. Keduanya tewas dalam pertempuran. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar segera muncul. Karena ambisi itulah ia kemudian berbalik memaklumkan perang melawan Amir Husain, walaupun iparnya sendiri. Dalam pertempuran antara keduanya, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Balkah. Setelah itu pada tanggal 10 April tahun 1370 Masehi, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoksiana, pelanjut Jagatai dan keturunan Genghis Khan. 10 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan Jata dan Khawarizm dengan 9 ekspedisi. Pada tahun 1393 Masehi ia menghancurkan dinasti Muzaffari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun itu pula Baghdad dijarahnya, dan setahun kemudian ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa Baghdad waktu itu, Sultan Ahmad Jalair, melarikan diri ke Syria.
Ia kemudian menjadi vasal dari Sultan Mesir, Al-Malik Al-Zahir Barquq. Penguasa dinasti Mamalik yang berpusat di Mesir ini adalah satu-satunya raja yang tidak mau dan tidak berhasil ditundukkannya. Utusan-utusan Timur Leng yang dikirim ke Mesir untuk perjanjian damai, sebagian dibunuh dan sebagian lagi diperhinakan, kemudian disuruh pulang ke Timur Leng. Mesir, sebagaimana pada masa serangan-serangan Hulaguhan, kembali selamat dari serang bangsa Mongol. Karena Sultan Barquq tidak mau mengekstradisi Ahmad Jalair yang berada dalam perlindungannya, Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil menjarah kota-kota yaitu Tikrit, Mardin dan Amit. Di Tikrit, kota kelahiran Salahuddin Alayubi, ia membangun sebuah piramida dari tengkorak kepala korban-korbannya. Pada tahun 1395 Masehi ia menyerbu daerah Kipchak, kemudian menaklukkan Moskow yang didudukinya selama lebih dari setahun. 3 tahun kemudian ia menyerang India. Konon alasan penyerbuannya adalah karena ia menganggap penguasa muslim di daerah ini terlalu toleran terhadap penganut Hindu. Ia sendiri berpendapat, semestinya penguasa muslim itu memaksakan Islam kepada penduduknya. Di India ia membantai lebih dari 80.000 tawanan. Dalam rangka pembangunan masjid di Samarkand, ia membutuhkan batu-batu besar. Untuk itu, 90 ekor gajah dipekerjakan mengangkat batu-batu besar itu dari Delhi ke Samarkand. Setelah fondasi masjid dibangun, tahun 1399 Timur Leng berangkat memerangi Sultan Mamalik di Mesir yang membantu Ahmad Jalair, penguasa Mongol di Baghdad yang lari ketika ia menduduki kota itu sebelumnya, dan memerangi Daulah Bani Utsmani di bawah Sultan Yildirim Bayazid pertama rahimahullah. Dalam perjalanannya itu, ia menaklukkan Georgia, di kota Sivas, Anatolia sekitar 4.000 tentara Armenia dikubur hidup-hidup untuk memenuhi sumpahnya bahwa darah tidak akan tertumpah bila mereka menyerah. Pada tahun 1401 Masehi ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya Aleppo dihancur leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramida setinggi 10 hasta dan kelilingnya 20 hasta dengan wajah mayat menghadap keluar. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zanki dan Ayyubi dihancurkan. Hamah, Homs dan Ba'labat berturut-turut jatuh ke tangannya. Pasukan Sultan Faraj dari kerajaan Mamalik dapat dikalahkannya dalam suatu pertempuran dahsyat sehingga Damaskus jatuh ke tangan pasukan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Daulah Bani Utsmani, oleh Timur Leng dipandang sebagai tantangan terbesar, karena kerajaan ini menguasai banyak daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagu Khan. Bahkan, Sultan Yildirim Bayazid I rahimahullah, penguasa tertinggi kerajaan ini sebelumnya berhasil meluaskan daerah kekuasaannya ke daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Timur Leng. Karena itu Timur Leng sangat berambisi mengalahkan kerajaan ini. Ia mengerahkan bala tentaranya untuk memerangi tentara Bayazid I. Di Sivas terjadi peperangan hebat antara kedua pasukan itu. Timur Leng keluar sebagai pemenang dan putra Bayazid I, Ertugrul, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 1402 Masehi terjadi peperangan yang menentukan di Ankara. Tentara Daulah Bani Utsmani kembali menderita kekalahan, sementara Sultan Yildirim Bayazid I sendiri tertawan ketika hendak melarikan diri. Sultan Yildirim Bayazid I akhirnya meninggal dalam tawanan. Timur Leng melanjutkan serangannya ke Bursa, ibu kota lama Turki, dan Syria. Setelah itu ia kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Otrar, ia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. Ia meninggal tahun 1404 Masehi, dalam usia 71 tahun. Jenazahnya dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan dengan upacara kebesaran. Penguasa-penguasa tersebut patuh terhadapnya, hanya satu yang menentangnya. Ia adalah Sultan Barsbay penguasa Mamluk pada saat itu, sebab ia merasa belum pernah takluk kepada Timur Leng. Syahrukh menyatakan nazarnya untuk memberi kiswah Ka'bah. Tetapi Barsbay tidak mau melepaskan haknya sebagai pemberi kiswah di Ka'bah, sebab memberi kiswah sudah menjadi tradisi penguasa Mesir sejak ratusan tahun diberikan kepada fakir miskin di Mekah. Menjawab saran tersebut, Syahrukh mengirim utusan ke Mesir, sambil membawakan pakaian resmi yang biasa diberikan kepada gubernur atau raja daerah-daerah taklukan dinasti Timuriyah. Sultan Barsbay merasa hal tersebut sebagai penghinaan, sehingga ia merobek-robek pakaian tersebut dan utusan yang membawanya dipukul hingga berdarah-darah, sebagai wujud tantangan terhadap Syahrukh. Tantangan tersebut tidak dapat dibalas oleh Syahrukh,
Hal ini disebabkan kekuasaan dinasti Timuriyah mulai pecah. Syahrukh meninggal dalam usia 72 tahun 1447. Setelah wafat, ia diganti oleh anaknya Ulugh-Beg tahun 1447 sampai tahun 1449 Masehi, seorang raja yang alim dan sarjana ilmu pasti. Namun, masa kekuasaannya tidak lama. 2 tahun setelah berkuasa ia dibunuh oleh anaknya yang haus kekuasaan, Abdal Latif tahun 1449 sampai tahun 1450 Masehi. Raja besar dinasti Timuriyah yang terakhir adalah Abu Said tahun 1452 sampai tahun 1469 Masehi. Pada masa inilah kerajaan mulai terpecah belah. Wilayah kerajaan yang luas itu diperebutkan oleh 2 suku Turki yang baru muncul ke permukaan, Karakoyunlu, domba hitam, dan Akkoyunlu, domba putih. Abu Said sendiri terbunuh ketika bertempur melawan Uzun Hasan, penguasa Akkoyunlu. Kematian Abu Said ini sekaligus menandai keruntuhan dinasti Timuriyah. Dinasti ini berakhir sepenuhnya pada tahun 1507 Masehi, ketika Muhammad Saibani dari Uzbek menaklukkan pemerintahan Badi al-Zaman di Samarkand. Sejarah yang kami rangkum dari Wikipedia, semoga bermanfaat. Wassalam.